Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat ala Jeko yang varian ala Kak Pinkan Mambo. Jadi kemarin aku tuh sempet nonton videonya Kak Shelly yang mereview varian terbaru donat Jeko, yaitu donat ala Kak Pinkan Mambo. Ada dua varian, yaitu dark choco dan juga gula halus. Daripada harus ngantri lama di Jeko, lebih baik aku coba bikin tentunya sendiri. Lebih puas karena hasilnya lebih banyak dan harganya juga lebih ekonomis. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku mix 100 gram terigu protein tinggi dan 150 gram terigu protein sedang. Lalu aku tambahkan 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh di skip, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 gram. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal atau hampir kali selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit diuleni, nah ini adonannya udah hampir kalis, jadi langsung aja aku tambahkan 3 gram ragi dan ini aku lanjut uleni dengan speed nomor 2 hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 8-10 menit. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis, jadi langsung aja aku matikan mixer dan aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya aku pindahkan adonannya ke alas kerja, lalu ini aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Dan jangan lupa sebelumnya untuk tangan dan juga alasnya harus diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing, yaitu 35 gram. Nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah kurang lebih seperti ini, bulat, padat, dan bawahnya jangan lupa harus terkunci rapat supaya nanti ketika digoreng donatnya tidak bocor. Nah ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah kurang lebih 30 menit di resting, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah relax, udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Lalu aku siapkan juga cetakan. Nah ini untuk cetakannya aku pakai cetakan plastik yang diameter 8 cm. Nah ini aku baluri tanganku dengan terigu, lalu aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku bulatkan. Nah ini adonannya aku baluri dengan terigu hingga menutupi seluruh permukaan adonan. Selanjutnya aku pipihkan adonan menggunakan scraper dan usahakan semua gelembung gas yang ada di dalam adonannya itu harus keluar supaya nanti hasilnya bagus ya, tidak tinggi sebelah atau menggelembung ketika digoreng. Bila perlu sambil ditepuk-tepuk juga menggunakan tangan untuk memastikan semua gelembungnya sudah pecah atau keluar.
Nah, ini aku ratakan lagi permukaannya menggunakan scraper, dan setelah permukaannya rata langsung aja aku cetak menggunakan cetakan donat atau ring cutter. Caranya mudah, tinggal disimpan di atas adonan lalu ditekan dan hasilnya seperti ini. Lalu aku simpan di atas alas donat dan ini udah siap untuk di proofing. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Nah, ciri adonan yang siap untuk digoreng itu ketika diangkat seperti ini tuh dia terasa ringan, dan apabila ditekan menggunakan telunjuk seperti ini dia meninggalkan bekas dan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Nah, di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Jadi langsung aja aku goreng donatnya ke dalam minyak panas, dan aku mohon maaf ini minyaknya agak keruh, itu bagian bawahnya banyak tepung terigunya karena sebelumnya ini tuh udah digunakan untuk menggoreng donat untuk jualan sebelumnya. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Dan setelah kedua sisi donatnya kecoklatan atau matang, langsung aja akan aku angkat lalu aku tiriskan. Nah, jadi untuk ciri khas donat ceper atau donat ala Jeko itu dia tuh tidak gembul tapi dia lebih ke lebar atau ceper. White ringnya tidak tinggi tapi ada, dia berwhite ring, tapi untuk bentuknya dia tuh tidak gembul ya, tapi lebih ke ceper. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng. Bisa kalian lihat hasilnya cantik banget dan bentuknya sangat mirip dengan donat Jeko, dan untuk teksturnya tentu saja ini tuh sama-sama empuk ya, empuk banget. Selanjutnya ini akan aku diamkan hingga dingin sebelum ditopping. Nah, untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan coklat kompon yang sudah aku lelehkan dengan sedikit minyak goreng. Minyak gorengnya cukup sedikit aja, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti dia tuh tidak mau ngeset. Nah, jadi fungsi minyak goreng di sini tuh hanya untuk pengencer saja. Nah, ini untuk donat yang aku celupkan ke dalam coklat batang ini kondisinya udah dingin ya, jadi tidak boleh dalam kondisi hangat apalagi panas karena nanti coklat batangnya itu tidak mau menempel. Selanjutnya ini akan aku tiriskan di atas cooling rack. Lalu ini akan aku masukkan ke dalam kulkas supaya coklat batangnya lebih cepat ngeset. Dan ini untuk sisa donatnya akan aku topping dengan gula halus. Nah, ini dia donat ala Jeko untuk varian donat ala Kak Pinkan Mambonya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.